MPD. Ada MTS Al-Asiratus Syafi'iyah, Pak Hairipin. MTS Nurussalam, ada Pak Hasan Basri di sana, kepala madrasahnya. MTS Nurul Falah, kepala madrasahnya Yesi Arti. Ya, SPD. Kemudian ada lagi MTS Miftahul Falah. Ya, Bu Farha MPD. Assalamualaikum. Dan terakhir MTS Pembangunan UIN. Udah hadir belum nih? Pak Momon Mujibur Rahman MA. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, masih dalam keadaan puasa Ramadan yang ke-24. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa sampai selesai kita Ramadannya. Ibu Bapak yang saya hormati, perlu kami sampaikan susunan acaranya pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, prakata Ketua KKM oleh Dr. Samsudin MPD. Yang ketiga, pembinaan guru dan karyawan atau CFU PNS oleh pengawas madrasah. Kemudian ada tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita mulai rapat dinas pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya prakata Ketua KKM kepada Dr. Samsudin MPD, kami persilahkan. Tafadhol. Ya, ditunggu Ibu Bapak. Lagi belum connect dikit. Tadi ada Bu Mai, mana nih?
Saya tidak kedengaran, Pak Supri. Lagi ada gangguan, Bu. Ibu mohon tunggu sebentar. Lagi ada Kita gangguan sudah dulu. koordinasi dengan pasien menunggukan. Ya, maaf. Ibu, Kita sedang koordinasi dengan pasien. Ibu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan amplop, semangat. Itunya gimana? Buka rahasia dong. Ntar ditransferin aja ya atu-atu. Atu. Oke, ijo. Asli itu, jangan lupa itu kopi tadi hilang. Iya, Pak. Siap, Pak. Saya nggak ngopi-ngopi. Mohon maaf, Ibu Bapak. Tadi Pak Sam sudah join. Ternyata ada gangguan teknis yang sedang diproses. Mohon menunggu. Jadi enggak ini? Jadi dong. Emang Pak Amin mau kemana? Jam sibuk, ngantuk. Iya. Ada. Udah, bobo dulu Pak Amin. Iya, Pak. Baik, sambil menunggu, barangkali saya bisa mengabsen untuk Bapak Ibu Kepala Madrasah di lingkungan KKM 3. Al-Falah. Oke, sudah hadir. Oh, hadir. Baik, terima kasih Pak Ji. Assalamualaikum Ustadz Yusri, apa kabar? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Bu. Ada Bu Farha juga. Kemudian Sehat semua ya. Kepala MTS Al-Ikhlas. Bu Mai. Hadir Pak Jub. Oh, ini tuh. Iya. Makasih. Kemudian Kepala Madrasah Al-Asyiratus Syafi'iyah. Pak Khairipin. Ya Allah. Oke, Pak Khairipin belum hadir. Baru masuk Pak. Pak Hervin baru masuk itu. Oh, baru masuk ya. Ya. Makasih Pak Andiansyah. Selamat datang Pak Khairipin. Kemudian Kepala Madrasah Nurus Salam. Pak Hasan. Oh, belum. Kemudian Kepala Madrasah Nurul Falah. Nurul Falah. Yesi atau Eki. Oke, belum kelihatan. Berikutnya Kepala
MTS Miftahul Falah. Bu Hadir Farha. Pak Jufri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, makasih Bu Farha. Bukannya Ibu dokter, Dev. Bukannya Ibu dokter. Ya, Dokter Farha. MPD. Selamat ya Ibu dokter. Iya, belum terbukanya belum. Terbukanya belum. Masih Terbukanya. tertutup ya, Pak Jawahir. Ya, Bu tinggal Farha, terbukanya. dokternya masih tertutup. Yang tahu baru saya dan teman-teman saya. Ya, kemudian MTS berikutnya yang di lingkungan MTS KKM MTS 3, MTS Pembangunan. Monggo MTS Pembangunan. Pak Momon. Oh, ini semuanya belum hadir nih. Pak Momon beserta guru-gurunya. Sejarahnya. Iya. Baik, Ibu, Bapak, terima kasih buat kepala-kepala madrasah yang telah hadir dan Bapak Ibu guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya. Masih menunggu sesuatu yang tak pernah aku. Wah, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kayak Pak Kiki dong, Mar. Tadi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ilingi lagu Campur Sari wae. Ma ba'du. Ayah, ulang ya? Apa sih emang lagi ngapain sih, Peh? Bicara mana? Siapa sih sebenarnya? Ri, ini acaranya siapa sebenarnya? Acara saya. Surat orang menarik. Gimana di sini? Salam, Pak Momon. Belum join. Oh. Pasti nanti ada berapa mata pelajaran. Jadi nggak tampil. Kenapa saya nggak tampil? Tawaran udah bisa. Apa saya benernya segitu kamu benerin. Berarti ngeprint satu dulu ya. Iya. Begini. Ada. Info penting Pak Jupri, silakan sebelum masuk materi spesial. Info penting tolong sampaikan pada hari ini Pak Jupri terkait dengan yang bisa disampaikan. Pengambilan penting itu. Silakan Mas Jupri disambung. Ya. Salam. Bagian saya. Oh, gimana katanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Enggak, dia Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang Emang jadi ngasih itu enggak terhormat kan? Jadi ngasih sarung enggak kan? Ibu pengawas kita, Ibu Hajah Azah, yang saya hormati, segenap rekan-rekan kepala Madrasah Sanawiyah, yang saya muliakan segenap guru ASN di lingkungan KKM MTS Negeri 3. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Tadi pas jam 13 saya sudah berhasil join. Tiba-tiba putus. Saya terlempar keluar, nggak bisa masuk lagi nih. Ya udah saya geser nih akhirnya. Oleh karena itu saya mohon maaf. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya laporkan kepada Ibu Hajah Azah Zumrud bahwa kegiatan ini diikuti oleh 8 madrasah MTS N3 ada 42 personal, MTS Al-Falah ada 14, Al-Ikhlas 6, Asyiratus Syafi'iyah 1, Nurus Salam ada 5, kemudian Miftahul Falah ada 6, kemudian MTS Pembangunan UIN ada 8, jumlah semuanya 82. Jadi seharusnya partisipan kita ada 82. Saya tidak tahu nih, baru 57 partisipan kita. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hajah Azah yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan pembinaan pada kita sekalian. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap rekan-rekan kepala madrasah yang mohon maaf kiranya undangannya agak mendadak ya, jam 9 pagi baru beredar, jam 13 sudah in. Ya semua karena situasi dan kondisi. Semula Bu Hajah Azah berkenan hari Senin atau Selasa atau Rabu yang akan datang, tapi saya pikir hari-hari tersebut sudah libur ya, jadi khawatirnya nanti masing-masing sudah punya agenda, jadi akhirnya kita tentukan hari ini, siang ini. Sebagai ASN kita saat ini masih berada di jam dinas sehingga tentu legalitasnya lebih tepat ya, kita berkumpul dan menerima arahan dari Ibu pengawas kita. Selanjutnya melalui forum yang baik ini agendanya tunggal, yaitu menerima arahan dan pembinaan dari Ibu Hajah Azah. Nanti kita ikuti bersama-sama. Namun hal yang ingin saya sampaikan antara lain yang pertama bahwa Menteri Agama kita terakhir mengeluarkan surat edaran nomor 4 dan nomor 6 tahun 2021
yang isinya antara lain tentang panduan ibadah selama Ramadan, di mana di dalamnya kita dimohon partisipasinya untuk menggalakkan diri kita dan masyarakat kita untuk kegiatan ibadah selama Ramadan ini sesuai dengan surat edaran menteri tersebut. Misalnya kapasitas masjid atau musola yang dipergunakan untuk beribadah itu hanya maksimal 50%. Itu pun untuk yang bukan berada di zona merah. Bagi yang berada di zona merah tidak dibenarkan. Kemudian apabila menyelenggarakan kegiatan seperti kultum atau ceramah, maka maksimal durasinya 15 menit. Kemudian juga surat edaran menteri tentang larangan mudik, ini juga kita sebagai ASN, ayo bersama-sama kita sukseskan program pemerintah ini. Tujuannya Pak Menteri berulang-ulang mengingatkan bahwa surat edaran tentang larangan mudik ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa kita semua. Mengingat saat ini pandemi COVID-19 ini masih mengancam kita semua, ya. Kita tidak ingin pandemi COVID di Indonesia ini tidak terkendali. Nah, oleh karena itu kita sebagai aparatur sipil negara, kita wajib ikut berpartisipasi, ya, minimal mulai dari diri kita, tidak mudik, kecuali memang ada alasan yang urgent, ya. Misalnya ada alasan penting, yang misalnya ada keluarga yang meninggal atau apa, atau kegiatan-kegiatan penting yang lain. Nah, ini tentu diberi dispensasi. Atau bagi ASN yang memang mendapatkan tugas perjalanan dinas dari atasannya. Nah, ini diperbolehkan. Ini saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya sendiri selaku ASN dan juga rekan-rekan semuanya. Tentu juga kita harus mengajak keluarga kita, masyarakat kita untuk mensukseskan upaya pemerintah menanggulangi bencana nasional, ya. Penetapan bencana nasional COVID-19 ini belum dicabut sampai hari ini karena memang kasus COVID itu pertambahannya masih di atas 4.000 per hari, ya. Jadi masih sangat masif. Oleh karena itu kita tidak itu boleh udah di-share di grup materi-materinya. Yang diharapkan oleh Pak Menteri, begitu juga ini oleh binaan Pak Kepala langsung Kanwil, ngumpulin Pak guru-guru Kepala PNS Kota, karena terakhir yang terakhir terus masuk. mengingatkan Larangan mudik. kita agar mensukseskan kegiatan Larangan ini. mudik, sosialisasi. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita diminta untuk melaporkan, ya, keberadaan kita selama masa libur ini. Kita juga dilarang mengambil cuti, kecuali cuti yang memang nggak bisa dihindari, misalnya cuti melahirkan, ya, atau cuti alasan penting untuk menikah atau untuk karena musibah, kematian dan sebagainya. Nah, cuti seperti itu baru dibolehin. Tapi untuk cuti-cuti yang lain, ya, itu tidak akan bisa diizinkan. Yang sudah diizinkan pun harus dicabut selama masa-masa larangan mudik ini. Nah, saya kira ini yang penting yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi Pak Menteri mengingatkan kita, ini semua tujuannya adalah untuk menjaga jiwa kita dan bangsa ini dari ancaman pandemi COVID-19 yang masih sangat mengerikan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya mohon kiranya Ibu Hajah Azah
berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Mudah-mudahan forum ini meskipun virtual ya tidak mengurangi makna pertemuannya. Sebaliknya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya. Saya kira demikian sepatah dua kata dari saya selaku pengurus KKM MTS N3. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan, siam maupun qiyam, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati juga Lebaran yang tinggal hitungan beberapa hari lagi. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan kita semua bisa berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar ya tentunya. Demikian, terima kasih, saya akhiri. Wa'alafu minkum, Allahumma fiqh aqwamid thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kata oleh Ketua KKM, Bapak Dr. Samsudin MPD. Berikutnya marilah kita dengarkan dengan seksama pembinaan oleh pengawas madrasah Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Kepada Ibu Hajah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa astaghfirullah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin saya akan share screen, bisa didengar suara saya ya? Insya Allah ya. Mungkin bisa nulis di chat, kita sepakatan sampai jam berapa, Ibu Bapak? Baik. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ketua KKMTS 3, Kebayoran Lama, Bapak Dr. Samsudin MPD, para Kepala Madrasah anggota KKMTS 3, MTS Al-Falah, MTS Al-Ikhlas, MTS Asyiratus Syafi'iyah, MTS Nurul Salam, MTS Nurul Falah, MTS Miftahul Falah, dan MTS Pembangunan, mungkin yang mewakili ataupun Ibu Bapak Pamat tanpa mengurangi rasa hormat, Ibu Mamai, Pak Iya Yohairitin, Ustadz Hasan, sudah hadir belum ya? Ibu Yesi, Ibu Farha, mudah-mudahan segera kelar S3-nya. Ustadz Momon yang hari ini juga insya Allah selesai kegiatan sanlatnya kalau nggak salah. Alhamdulillah, dan Ibu Bapak CFU serta Ibu Bapak guru kebetulan GPNS, guru berstatus PNS yang diperbantukan di Madrasah Sanawiyah swasta di lingkungan Kecamatan Kebayoran Lama yang kita banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, hanya karena izin Allah sajalah kita bisa bertatap maya, bisa bertatap layar,
untuk ikhtiar bisa silaturahim dan kemudian sharing serta kita berikhtiar untuk meningkatkan apa yang bisa kita tingkatkan baik itu kualitas, kapasitas maupun silaturahim serta koordinasi, konfirmasi dan lain sebagainya. Jadi ini acara-acara kita, tadi ada yang meletup, ini acara siapa? Baik. Salawat teriring salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terlimpah ruah pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan umat yang setia mengikuti aturan manhaj beliau. Insya Allah kita menjadi umat yang setia juga untuk benar-benar mengharapkan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita ini masa-masa kritis jamnya, Pak yang kita hormati Pak Saifuddin juga atas inisiasi dan qadarullah bisa pertemuan ini singkat disepakati, kalau direncana belum dischedule terundur-undur terus, tetapi begitu tadi pagi sesuai tadi informasi dari Ketua KKMTS yang kita hormati, mudah-mudahan sehat selalu Pak Dr. Samsudin. Intinya kita insya Allah hari ini sudah ditakdirkan bertatap maya. Mohon izin untuk aturan kita bertatap maya bisa kita mute sebagai pembelajaran orang dewasa untuk menghormati forum kita, ya. Kemudian juga apresiasi Ibu Bapak yang hadir CFU maupun guru-guru, dewan guru di madrasah swasta, dan sudah apresiasi untuk mengisi absensi. Kita apresiasi untuk kehadiran dan niat baik untuk mengikuti aturan ataupun himbauan serta ajakan dan pertemuan ini walaupun mendadak. Mungkin nanti dievaluasi dari madrasah mana yang hadir dan yang tidak hadir terkait kemudian kecepatan beradaptasi untuk cepat memberikan respon informasi, minimal bisa hadir di forum ini. Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT, izin saya share screen walaupun tadi mendadak saya coba. Dan karena memang kebetulan hari ini banyak nge-zoom juga ya Ustadz Samsudin, double-double tadi pagi. Baik, mudah-mudahan tanpa mengurangi kehikmatan kita di bulan puasa, di Ramadan ini kita bisa sharing bersama untuk kemudian ilali kalimatilah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jadi jariah Ibu Bapak hadir di sini tidak menyesal ataupun menggerutu ya, ikhlas. Baik. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang belum kenal sama saya, kan kita sudah pernah sharing ataupun pernah bertatap melayar. Saya Bu Aza, panggil aja Bu Aza, dan kita apresiasi di lingkungan Kebayoran Lama, Dewan Guru luar biasa, Pak Ustadz Samsudin, kita punya sumber daya tendik tenaga pendidikan yang insya Allah kita akan pure untuk Ibu Bapak bereksplor, bahkan kuliah sampai jenjang yang tinggi ya dan lain sebagainya. Saya punya Google Sheet yang nanti bisa Ibu Bapak bisa coba-coba buka saja untuk tempat sharing kita. Dan saya apresiasi untuk madrasah semua di lingkungan KKMTS 3 untuk bisa memberikan informasi, update ataupun berita kegiatan untuk bisa kita upload di sheet saya. Gitu. Adapun tujuan atau output dari sharing kita kali ini, terus terangnya yang pertama yang cukup mendesak terkait memang yang tadi sudah diantarkan oleh Bapak Kepala Ketua KKM kita tentang surat edaran Menteri Agama yang nomor 6 tahun 2021 tentang panduan ibadah selama Ramadan. Saya sudah share di grup WA sebagai tindak lanjut
grup kita efektivitas komunikasi, koordinasi di era pandemik ini, walaupun tatap muka itu sangat minimalis, tetapi koordinasi terus berjalan. Maka apresiasi untuk Ibu Bapak Kepala Madrasah yang setiap ataupun last time di waktu jam berapapun ya sudah kita share, diterima dan support serta di komen. Artinya regulasi baru, edaran ataupun apapun itu untuk kita diseminasikan kepada Ibu Bapak. Panduan ibadah selama Ramadan tadi memang cukup mendesak dan ini benar-benar saya secara bahasa naratif saja, tidak bahasa baku, bahasa struktur perintah atau instruksi, bahwa memang posisi, mau nggak mau posisi Ibu Bapak kita ini adalah ASN yang secara real itu di lapangan adalah sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai seorang istri, seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai orang bapak, sebagai anggota masyarakat, dan juga sebagai abdi negara yang tata aturannya kita sudah jelas. Untuk itu, saya menghimbau betul untuk kita semua untuk taat bagian dari taat ulil amri, walaupun ada dikotomi pentafsiran. Itu oke, tetapi kita di luar itu bahwa apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita baktikan, apa yang kita hikmahkan, itu pastinya bernilai ibadah ketika kita juga lurus niatnya ataupun juga refleksi untuk ilali kalimatillah yang pertama karena Allah, ikhlas, Ibu Bapak ya, kemudian tanpa ujaran kebencian, tidak menghujat dalam arti apa yang kita lakukan sendiri agar supaya lurus kehikmatan, ikhtiar lahir, ikhtiar batin itu nyambung. Kemudian mohon izin Bapak Ustadz Samsudin bahwa kita memang sebenarnya banyak yang perlu kita diseminasikan. Ada kesiapan AKMI, lalu ada akreditasi madrasah terkait kemudian persiapan RKAM, EDM, kemudian ada persiapan PTM di tahun pelajaran baru. Apakah Ibu Bapak yang di swasta dan juga di KKM di MTSN 3 ini persiapannya seperti apa? Lalu memang kita akan kuatkan betul untuk tadi isi dari surat edaran larangan mudik tadi, kemudian moderasi beragama ini bagian penting yang harus diusung oleh Ibu Bapak Guru, karena Ibu Bapak Guru sebagai orang yang pertama dimuliakan di akhirat sebagai orang yang menghantarkan jiwa-jiwa manusia ini untuk menyelamatkan dan mencari selamat serta di hadapan Allah menjadi hamba yang takwa. Tetapi sebaliknya juga menjadi penentu ketika kemudian interaksi yang sekarang ini minimalis di kelas itu kemudian kita membuat jas atau membuat recording ke filenya anak-anak yang giganya berjuta-juta giga itu untuk kemudian memberikan informasi pertama ataupun pembiasaan ataupun konfirmasi awal ilmu pengetahuan ataupun sebagai hamba Allah manusia kita hantarkan ke depan. Ini penting Ibu Bapak karena terkait memang zaman sekarang lebih besar ujiannya daripada kemudian kita manisnya. Toh guru memang seperti ini kondisinya. Kalau mau kaya ya jangan jadi guru. Kalau jadi pengusaha lahiriah atau jadi konglomerat, jadi kontraktor, yaitu secara finansial. Namun demikian bersyukurlah bahwa posisi ini istiqomahnya dan kemudian
progresivitas ibu bapak dalam berkarya, mengabdi, berkhidmah. Kalau yang salah niat, bukan berkhidmah niatnya, tolong betulkan niat kita. Yang salah niat atau belum niat berkhidmah untuk mengajar, mengabdi, berbuat, cinta kepada kebaikan atau menghantarkan siswa-siswi kita sebagai butiran-butiran surga nanti, ya, jiwa-jiwa manusia yang kita ajak atau kita selamatkan atau kita arahkan atau kita sampaikan. Ud'u sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Oke. Yang selanjutnya sebenarnya ada akreditasi madrasah, persiapan secara kolektivitas lembaga penguatan lembaga madrasah di anggota KKMTS 3. Ini ada yang mau akreditasi atau tidak, itu persiapannya tentu melibatkan stakeholder, baik ini kan diakui tidak diakui, ibu bapak ngajar kan minimalis. Sekarang berperan kalau mau jujur, siapa sih? Orang tua, bukan ibu bapak guru, bukan. Orang tua. Diakui nggak diakui? Namun demikian format yang ada, bahwa guru tetap bagaimana bisa mengambil peran dan kemudian mengambil berfungsi, tugas pokok tetap posisi tetap di awal, lalu yaitu tadi di real kenyataan orang tua inilah yang banyak berperan sekarang. Sehingga stakeholder orang tua komite dalam bentuk legitimasi komunitas atau kelompok, komite sangat berperan dan juga harus dilibatkan. Nah ini kan persiapan bagi yang belum, karena akreditasi kan sangat untuk tahun ini sangat terbatas. Titik poinnya hanya 144 lembaga madrasah dan sekolah di DKI Jakarta. Dan itu belum ada turunan kapan atau linknya pengumuman. Nah, bisa jadi ibu bapak anggota di sini tolong dilihat sertifikatnya. Misalnya sudah habis masa berlakunya, apakah kemudian menjadi prioritas untuk sasaran terlaksananya akreditasi? Tentu saja ini ibu bapak guru juga sebagai bagian penting dari lembaga atau satuan pendidikan madrasah masing-masing harus tahu dan harus respect pada persoalan ataupun agenda besar di madrasah ini. Agenda besar madrasah itu kan akreditasi, yang kedua PPDB, yang ketiga KTA kelulusan akhir tahun. Kalau rutinitas, kemudian kenaikan kelas, kemudian itu kan rutinitas sifatnya. Nah ini bagaimana hajat besar itu nantinya akan terlaksana dengan baik, yang sekarang tidak berbasis dokumen tapi berbasis performan ataupun inti pelaksanaannya sendiri itu digali dalam bentuk-bentuk nanti bukti-bukti itu, instrumennya ada wawancara dan lain sebagainya. Istilahnya kalau tidak terlaksana tidak bisa seperti dulu lalu tiba-tiba ada dokumen muncul di-upload, enggak, tapi berbasis performan. Nah, sehingga ibu bapak di madrasah swasta, mohon izin, ada ikhtiar besar di Kementerian Agama yang kemudian disupport oleh dana itu di luar kita, oleh World Bank ataupun apapun namanya, untuk program RKAM. Tolong ikuti dengan baik, walaupun pasti ada keluhan di lapangan. Dari beberapa survei untuk RKAM sendiri, bendahara, camat, itu tidak seindah di negeri, Ustaz Samsudin, sehingga kita memang untuk teman-teman rekan-rekan di swasta tentu saja butuh energi tambah untuk ini. Namun demikian, it's okay kalau diikuti dengan ikhlas sifatnya baik, lalu dengan bersyukur tentu saja segala sesuatunya akan terintegrasi dari atas, ya, baik GTK maupun KSKK, untuk kemudian nanti program turunannya itu bermanfaat. Ikhtiar baiknya adalah efektif dan efisienkan program yang kemudian menjadi satu satuan profil ataupun evaluasi serta kondisi madrasah ibu bapak yang tempat berkhidmah sehari-hari. Kemudian evaluasi diri madrasah juga bagian penting yang harus dipersiapkan, apresiasi untuk
MP dan juga yang pokok di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 yang sudah dengan cepat tanggap untuk minimal respon cepat ke EDM yang di-share, dan itu insya Allah nanti mohon keseragaman di setelah Lebaran, file ataupun aplikasi offline tersebut kita sharekan untuk ditindaklanjuti masing-masing madrasah, dan kita mohon Ibu Bapak Guru supporting ke pengisian ataupun membuktikan di kondisi real tentang evaluasi diri madrasah. Yang intinya adalah siapa yang mengenal dirinya, maka itu ya berbeda dengan yang tidak mengenal. Artinya evaluasi diri madrasah kita akan mengenal diri sendiri di komunitas lembaga satuan pendidikan madrasah masing-masing. Jangan pernah ada GPNS di lingkungan kebayaran lama yang dia hanya ngajar saja jamnya dan kemudian tidak peduli, tidak kemudian memberikan apresiasi ataupun khidmah yang lebih, ya, ataupun ada sumber kata titip SK atau ya yang penting SK-nya berlaku aja deh, ngajar mah ini aja jangan, ya Allah. Kemudian nanti juga di yayasan masing-masing segala sesuatunya harus terintegrasi sehingga kedepannya ya RKAM, EDM yang sekiranya dirasa berat secara teknis, tetapi sesungguhnya secara substansi itu menjadikan penguatan kelembagaan ataupun motivasi untuk kualitas personalia dari bagian 8 standar, Ibu Bapak di standar tendik. Nah, akreditasi nanti 4 standar penguatannya di tahun 2021. Oke, saya tidak lompat, tetapi karena ini waktu juga sepertinya karena juga puasa. Edaran peduli tanggap darurat tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua juga. Silahkan untuk Ibu Bapak kalau nggak salah ada asumsi sudah cair apa yang dicairkan, dan sampai kalau sekiranya ada niatan untuk berbagi ataupun peduli, ya silahkan saja dikelola. Biasanya seperti apa, mangga saja, itu teknis. Yang jelas sekarang kita di sini berbicara komunitas keluarga besar KKM TS 3 di bawah komando Ustadz Samsudin. Untuk itu saya apresiasi penuh, dan ini pun detik-detik tadi menjelang kita buka Zoom, Bapak Kasih berkenan dan kebetulan menelpon dan kita koordinasi intens, dan saya sudah konfirmasi laporkan bahwa di keluarga KKM TS 3 ada sharing dan juga menyampaikan diseminasi apa yang harus disampaikan terkait timeline yang setelah ini insya Allah Ibu Bapak kan free, ya kan? Dan kemudian pembelajaran mungkin berakhir, masing-masing punya schedule, tetapi bahwa tentu saja ada pelaporan progres yang harus Ibu Bapak pertanggungjawabkan, sampaikan secara moral maupun secara profesional. Jadi kalau ke KKM TS 3 ke Penmat, dan alhamdulillah terima kasih tiap pekan juga ke saya ditembusi. Kemudian untuk swasta setiap pekan hari Jumat itu memberikan Ibu Bapak Camat memberikan laporan PJJ, yang laporan itu bukan laporan guru dilaporkan, bukan, tapi dari guru-guru melaporkan ke Camat, lalu Ibu Bapak Camat itu merespon, kemudian tindak lanjut serta mencarikan solusi. Misalnya siswa tidak ikut daring berapa persen, alasannya kenapa, tidak punya kuota, maka dicarikan solusi. Nah, dibunyikan di laporan tersebut. Dan terima kasih Ibu Bapak Camat yang selalu rutin untuk memberikan progresnya. Yang selanjutnya Ibu Bapak, satu hal dan lain hal
Ibu Bapak fasilitas vaksinasi. Terima kasih yang sudah ada yang cepat tanggap, ada yang memang gimana sih kalau saya nggak vaksin, memang kenapa? Dan artinya ini lepas dari kemudian kita tidak membedah hukum ataupun perspektif hukum itu sendiri, tetapi ikhtiar adalah bagian dari tawakal. Untuk kemudian pemerintah, kita ini kan bukan antek-antek pemerintah, tapi kita abdi negara lah, dalam arti itu diakui tidak diakui, memang kondisinya seperti itu. Nah, kemudian lepas sekali lagi dari bedah perspektif hukum, untuk vaksinasi sendiri ada berapa ya, 2 kalau nggak salah, 2 yang sharing ke saya. Jadi kalau kemudian membuat berita acara itu adalah berita acara bukan tidak memvaksinnya, tapi tidak memakai fasilitas yang diberikan oleh sistem. Kan itu sistem sudah diatur sedemikian rupa, ada fasilitas vaksin. Ketika tidak mau, ya karena ini kan nafsi-nafsi dong, saya nggak vaksin juga nggak apa-apa, monggo. Tetapi kan kita sekali lagi saya menghimbau, ikhtiar adalah bagian dari tawakal, untuk itu tetap vaksin 1-2 dilakukan dengan fasilitas yang ada. Sekiranya ada yang kemudian berita acara itu tidak usah digede-gedein, itu hanya untuk sekedar paraf bahwa tidak memakai fasilitas, bukan tidak mau vaksin. Ya, bisa dipahami ya perbedaannya, dan itu pun tidak dibudayakan atau tidak resmi diadakan, tidak. Jadi ada misalnya sepertinya bukan di KKM ini sih, KKM 3 bukan yang sharing itu. Intinya saya sebagai kepala madrasah, bagaimana kalau guru saya ngeyel nggak mau untuk divaksin. Ya sudah, mungkin namanya ini manusia kan masing-masing, tetapi terus berikhtiar bahwa yaitu ikhtiar bagian dari tawakal, prosedur semuanya dilaksanakan. Intinya sekali lagi fasilitas yang ada diberikan. Kemudian bila bukan berita acara, hanya misalnya ya sudah itu sekedar tidak memakai fasilitas, bukan perspektif bedah hukum vaksin. Bisa dipahami insya Allah. Ya baik, absensi ibu bapak juga jalan, bahkan kita di kantor ini tidak ataupun harus H-2, H+2 harus berada di kantor, memastikan berada di tidak di luar daerah atau tidak mudik. Dan itu keras. Nah, ibu bapak ibu kita menghimbau betul bahwa kita bukan sembrono, tapi yang sekiranya kita baik-baik saja belum pasti membuat masalah banyak untuk orang lain, sehingga untuk kemudian ikhtiar pemerintah menjaga segala sesuatunya, keamanan, ketertiban, keselamatan, kemaslahatan, ketenangan masyarakat, terutama kita di dunia pendidikan, guru, keluarga guru, orang tua murid, dan siswa-siswi itu memastikan disapa dan diarahkan untuk menyelamatkan ataupun menjaga kesehatan. Itu protapnya. Baik, WFO, WFH diatur demikian rupa, guru camat di bawah satuan pendidikan atau madrasah masing-masing. Zona integritas ini sudah mulai menurun, progres ataupun tanggapan sosmednya. Silahkan ibu bapak sebagai garda terdepan. Kita sadar betul kok guru kan memang di paling depan yang menghadapi orang tua dan siswa kan bingung. Last minute harus mengelola, harus mendesain bagaimana pola pembelajaran jam ini, bagaimana pertemuannya, luring apa daring, kemudian efeknya, ketercapaian kadeknya, kemudian evaluasinya seperti apa. Ini kan ibu bapak yang tahu persis di depan, di lapangan. Halo, bisa diikuti ya? Ntar tidur saya ngomong. Bisa, Bu. Alhamdulillah bisa, Bu. Dengar, Bu, mendengar. Lanjut, Bu. Lanjut.
Saya minta nulis sampai jam berapa, nggak ada yang komen nulis. Baik, sharing bersama tugas peran dan fungsi ini kita coba. Ustadz Samsudin, sebenarnya kita untuk bantuan, kemudian komunitas KKM membuat program, kemarin sosialisasi dan lain sebagainya bisa. Nah, itu apakah memungkinkan kita keluarga besar di bawah prajurit luar biasa, para ibu bapak GPNS, coba membuat desain kegiatan yang kemudian di breakdown menjadi proposal seperti itu. Kalau memang oke, Pak Jupri, kita bisa kawal seperti itu, ataupun kita pendampingan untuk kemudian bisa. Nah, info-infonya tentu saja terstruktur ke kelompok minimal di WA kamar, yaitu terkait kemudian timeline-nya, waktunya, kemudian prosedur SOP ininya apa, proposalnya, syarat-syarat rukunnya seperti apa. Tetapi paling tidak kita membuat satu visi ataupun satu step bersama untuk keluarga besar KKM PS3, yaitu tadi sumber dayanya adalah CFU-nya di KKM di MTS3 sendiri, lalu ibu bapak guru di swasta, kemudian yang lain juga. Nah, intinya begini, ibu bapak guru GPNS tentu saja berbeda dengan yang non PNS di madrasah swasta. Belum kita kemudian menyapa bagaimana PPDB-nya, kemudian bagaimana anak-anak kelas 7 ini nanti ada AKMI-nya, assessment ininya, ya, sehingga apapun adanya ibu bapak motivasi dan kinerja guru dan camat, oke lah kalau ibu bapak yang mohon izin selalu difasilitasi oleh operator, misalnya, ya coba intinya tetap mempunyai progres ke depan, minimal ikhtiar batin. Adakah ibu bapak guru yang belum, mohon izin ya, ini agak spiritual dikit, belum mendoakan siswa-siswi dan orang tua? Tolonglah didoakan muridnya di-Fatihai 1 kali sesudah sholat itu, diingat semua wajah-wajahnya itu. Ini mohon izin ya Kak, intervensi ke spiritual. Tapi saya dapat ini juga di kemarin kebetulan mengikuti bukan evaluasi sih, bedah KMA 8384, kemudian sharing ini KSKK, dan ini petinggi-petinggi itu menyarankan untuk coba membuat gerakan yang besar. Hayden memang membuat perubahan yang luar biasa, ikhtiar batin, doakan tuh orang tua dan murid masing-masing. Itu benar-benar menjadi guru-guru mursyid beneran. Walaupun ya kita guru di level hitungan jam. Pikirannya kan 24 jam aja, 24 JP. Nah, itu intinya bisa kita tambah di bulan Ramadan ini selama yang belum, kita coba untuk mengikhtiarkan secara spiritual itu. Dan itu tidak terlihat, tidak terukur dalam arti tulis gitu, baik narasi maupun format, tetapi bisa dilakukan, dan itu menjadikan kita adem dan merasa mudah-mudahan itu barangkali yang bisa menghantarkan menjadi butiran-butiran nanti jadi jariah lah gitu. Kemudian kegiatan dan tindak lanjut tadi sebenarnya saya memberikan pancingan ataupun umpan untuk satu program kegiatan, semisal pelatihan apa yang mungkin bisa dikomandani oleh anggota KKM, misalnya MP atau guru-guru, untuk membuat workshop atau apapun namanya, kita breakdown sekali lagi di bentuk proposal gitu. Kemudian kita ajukan, dan itu memang ada kok. Yang kemarin mengikuti ini mungkin dari MTS 3 sudah berbagi untuk itu yang mengikuti sosialisasi. Nah, bisa kita, ayo kapan kita full api ikhtiar hasil urusan belakangan.
Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT, kalau motivasi tentu saja motivasi dari diri sendiri. Artinya naik turunnya fluktuasi iman juga bergelombang naik turun, sama juga dengan motivasi dalam kinerja, dalam skop kita sharing ini. Namun demikian, satu dan lain hal, Ibu Bapak, saya menghimbau, mengajak untuk taat pimpinan, yaitu Komandan Kamad, dan jangan ada pernyataan bahwa guru PNS, GPNS di swasta, misalnya di Kebayoran Lama, yang yaitu kemudian tidak sinergis, tidak cantik, tidak harmonis ke yayasan ataupun ke pihak manajerial, kepala madrasah dan pendik di intern sendiri, sehingga apapun alasannya itu selalu memberikan kemaslahatan kebaikan. Itu motivasi bersama. Sehingga apapun namanya, saya mengingatkan diri saya sendiri untuk kita selalu bersyukur, sabar, dan di pandemik juga ketahanan semuanya kita pertahanan ya ditahankan ya, tapi ya ditingkatkan. Karena sekarang BNSP aja berubah menjadi meningkatkan kualitas guru, bukan menilai atau mengakreditasi itu. Nah, ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan pangan, ketahanan iman yang pokok, sosialitas madrasah di masa pandemik, ya, ini Ibu Bapak harus selalu update perkembangan maupun informasi, sehingga dalam mengambil kebijakan tidak menyalahi pedoman ataupun aturan yang sudah digariskan. Dalam hal ini Kementerian Agama, kemudian Bapak Kepala Madrasah, Ketua KKM, ya begitu. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, PPDB ini juga sangat sudah di depan mata. Kalau mau konfirmasi tanya jawab tentu panjang, sudah berapa yang masuk dan sebagainya masing-masing madrasah. Intinya inovasi dan kreativitas sangat diperlukan dan keharusan. Dan satu dan lain hal, sumber daya yang ada adalah siswa-siswi yang ada di level jenjang atasnya. Maksud saya misalnya MI kelas 5, misalnya MTS maksud saya. MTS sekarang kelas 7 kan belum banyak bertatap belum bisa banyak bertatap muka. Belum tahu gurunya yang mana, belum hafal muridnya siapa aja secara fisikal, kalau mungkin tatap maya sering. Kemudian wali kelas yang sebenarnya sangat berbeda dengan ketika tatap muka. Sehingga inovasi kreativitas Ibu Bapak guru untuk mengikat ataupun anak harus merasa dan bangga sudah sekolah di mana, gurunya siapa, mata kuliahnya, mata pelajaran siapa, gurunya apa, pelajarannya bagaimana. Nah, ini kan orang tua yang banyak terlibat sekarang. Maka Ibu Bapak guru tidak kemudian merasa eksistensinya harus, tetapi tetap memang berhikmahnya ini kita dituntut untuk mengeksplor inovasi yang Ibu Bapak punya. Wah, saya mau udah nyerah aja deh aplikasi-aplikasi. Oh enggak, Ibu Bapak yang senior dalam arti mungkin angkatan dekade 70, 60 masih ada, yaitu ikhtiar batin tadi. Dan Ibu Bapak yang muda, PIGPM, jangan merasa kemudian sudah menguasai IT, kemudian seolah-olah selesai semua. Bahwa tentu saja uswah ini juga masih sangat dibutuhkan. Walaupun sekarang memang ketika pandemik ini kan pembiasaan minimalis. Kemudian uswah minimalis, tidak karena tatap mukanya minimal. Ya, itulah yang tergerus. Uswah dan pembiasaan. Pembiasaan yang tentu saja dipantau oleh Ibu Bapak guru. Baik, melaksanakan tupoksi dengan amanah baik dan berakhlakul karimah. Ini istilahnya Ibu Bapak kepala madrasah, Ibu Bapak guru jangan di belakang meja aja. Istilahnya kita gerak apapun kegiatan di rumah, stay at home, WFH, itu bernilai atau
mempunyai makna. Mempunyai makna dan itu kita bagaimana disampaikan atau diturunkan kepada siswa-siswi kita. Setiap gerakan di rumah bermakna. Apa itu? Apapun itu. Bermakna tentu saja dengan bersyukur terlebih dahulu, kemudian sabar tadi, tawakal, tetapi ikhtiar itu menjadi bagian dari tawakal. Menambah dan menguasai, berakrab dan bergaul mesra dengan digital. Ya, era digitalisasi ini mau nggak mau, apapun alasannya, jangan kemudian sudah sertifikasi, HP-nya masih jadul, oh nggak support HP saya, nggak bisa alasannya ya. Insya Allah zaman sekarang semuanya sudah bisa serba cepat, serba kilat, serba apa namanya, udah baik aplikasi semuanya, dan anak-anak lebih cepat, kilat, lebih progresnya lebih apa yang kita maui dengan dilaksanakan itu kadang lebih cepat melaksanakan. Maunya kita A, ini sudah lebih cepat anak-anak sekarang. Ya, perangkat di supporting semangat dan tekun, kita masih terus sebagai guru juga kita coba, saya maksudnya, untuk sepanjang hayat kita masih belajar. Kalau tidak merasa belajar itu istilahnya sudah cukup, ya berbeda dengan yang merasa masih terus harus belajar. Guru pun seperti itu, kita harus terus belajar. Sehingga undur makol wala tangdur mangkol, siapapun yang berbicara kita dengarkan. Saya mohon izin salam takdim pada senior dan para pimpinan serta orang tua saya di sini dan apa namanya yang ilmunya luar biasa, kita takdim untuk bersama-sama sharing. Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT, moderasi beragama di madrasah ini penting. Saya ketemu sendiri Pak Ustadz Samsudin juga dengan Pak Panwil untuk tolonglah guru-guru itu jangan di muka doang baik itu, di belakang itu malah jadi ngomporin, itu gimana? Ngomporin siapa Pak Haji? Ya minimal sikap-sikap dan komennya serta apa namanya ke siswa itu kan nanti berbekas. Nah, untuk itu sekali lagi moderasi beragama adalah bukan agamanya tapi pemahaman beragamanya. Ini yang istilahnya moderat. Yang moderat itu pemahaman beragamanya. Wasatiyahnya tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, kemudian membumikan Islam rahmatan lil alamin, tapi bukan kebablasan. Nah, kemudian ukuran kebablasan atau tidak kita coba untuk ukur posisi di mana, bagaimana, kemana kita. Sehingga kalau mau menjaga moderasi beragama, satu, penelitian di buku ajar, kan sering ada yang macam-macam. Buku ajar sendiri terselip beberapa yang halus sekali untuk masuk ke buku mata pelajaran itu terkait kemudian apa namanya intoleransi, kemudian membenci pemerintah, kemudian apa ya itu ada dan itu diakui ada. Nah untuk itu Ibu Bapak Guru sikap cerdas dan kemudian dengan hati yang bersih serta apa ya kita ini ayo kita kawal bersama untuk ini ke anak-anak menyelamatkan ke depannya. Nah minimal di madrasah. Lalu kemudian tadi di edaran itu edaran yang panduan ibadah selama Ramadan itu bukan, oh itu kan untuk penyuluh, bukan. Apapun kita posisinya, guru juga penyuluh di keluarga dan juga di madrasah. Sehingga bukan tugas penyuluh saja, sekali lagi. Nah tadi pengantar saya menguatkan untuk kemudian di lapangan, di keluarga masing-masing ibu bapak yang saya hormati, yang berbahagia, untuk menjaga protap kesehatan, protokol kesehatan dan lain sebagainya kita ikuti dengan ikhlas dan juga menjaga serta mengikuti regulasi yang ada untuk kemudian menjaga tidak mudik dulu. Jadi nanti mudik, wah mudik, nggak mudik tapi pulang kampung ya intinya kita coba secara statistik ada kajian bahwa Lebaran tidak mudik ada kaitannya dengan peningkatan ruhiyah keislaman. Ya, ini kan orang yang
berpikir positive thinking atas segala sesuatu kan mencapai ke sana. Tapi kalau belum, kemudian ensih terus ya sifatnya jadi menghujat terus lah, kemudian bertentangan terus lah antara ini ya lahiriah. Bukan munafik, bukan, tapi sifatnya ini, sehingga maksud saya silaturahim bisa tetap terbangun. Ya, efektivitas IT ini luar biasa, segala sesuatunya itu terjawab. Yang mungkin selama ini sholat berjarak, sholat yang nempel-nempel itu kakinya, dijawab silakan sholat berjarak. Yang kemudian ini bias gender ya, untuk kemudian format menutup aurat seperti apa, harus bercadar dan sebagainya, dilalahnya kok disuruh ataupun anjuran broadcast bermasker. Ini kan kalau bisa dipelajari dengan dalam kan sudah langsung dibalas. Yang biasanya cuma macet-macet ria lah kok disuruh WFH. Tentu saja ini semuanya dengan pendekatan dan hati, pikiran, analisis yang istilahnya positive thinking, tetapi tidak kemudian mengiyakan semua ataupun mentolerir semua, sehingga tidak kemudian kebablasan yang toleransi, tetapi juga tidak intoleran, sehingga pemahaman inilah yang kemudian secara moderat, guru-guru yang moderat yang seperti apa? Guru yang moderat itu adalah yang mau belajar, mau menerima masukan, kemudian ingin terus berinovasi atau maju, progres, mencari celah peluang untuk membuat progres, baik itu di kegiatan atau substansi untuk penguatan tupoksi atau fungsinya sebagai guru, kemudian sangat menyayangi siswa, kegiatan atau profesinya, seperti itu ya, moderat, kemudian tidak mudah terpengaruh, selalu menjaga stabilitas, kebaikan, dan mendamaikan, serta berpikir yang moderat, tidak kemudian langsung menjudge, tetapi semuanya dikaitkan dengan keilmuan ataupun keilmian, serta taqwallah, seperti itu. Kemudian tentu saja kita semua ingin Ibu Bapak secara struktur yang mau naik pangkat silahkan, untuk yang golongan 4A ke 4B itu memang harus melalui Simpek 5 ya, yang tidak berbasis berkas lagi, tetapi bisa membuka browser ini, linknya, untuk kemudian berproses di sana, mengupload semua bukti fisik ataupun dokumen yang ada. Kalau passwordnya NIP ya kan, kemudian nanti ada lingkaran robot itu, di checklist, masuklah ke Simpek 5, ikuti tutorial itu bagi yang mau naik pangkat. Ya, selalu mengupdate data dan berkas. Baik, Ibu Bapak, waktu sudah. Persiapan PTM, kalau ini karena sudah saya share juga, kemarin yang sudah itu di MTS 32, saya sudah koordinasi sekilas ke Ustadz Samsudin. Bisa jadi karena masih ada yang terkena, sehingga untuk tahun ajaran baru seperti apa memang belum, karena memang ketika kemudian masuk syarat rukunnya banyak dan tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi tolong diikuti regulasi ataupun update informasi. Kemudian di edaran B594 ya Ustadz, mohon nanti ditindaklanjuti di grup, mungkin di peduli tanggap darurat bencana, yaitu di rekening mandiri atas nama peduli tanggap darurat bencana, ini dari Kanwil. Kemudian vaksinasi yang belum mengisi link, silahkan, ada 40% yang baru 40% yang mengisi ya, mohon diluruskan kalau kurang pas informasinya. Baik, link absensi teman-teman Ibu Bapak Guru tetap diupdate. Kemudian kesiapan asesmen nasional kelas 8 berarti yang sekarang kelas 7 ya. Nanti kesiapan. Lalu ini yang mengisi data itu paling lambat besok. Ustadz Pak Jepri, tolong teman-teman operator di sambil malam 25-an ya ini, nanti malam menunggu Lailatul Qadar,
tolong dipastikan untuk sudah valid gitu, sudah siap dan sudah aman. Zona integritas Kota Jakarta Selatan tadi sudah kita sampaikan. Ya, ANBK juga selalu bersyukur dan izin belajar serta kenaikan pangkat terus diupdate. Silakan kita supporting. Kemudian saya share untuk panduan ibadahnya, yang kemudian bantuan KKM tadi juga kalau memang memungkinkan yang bisa membantu secara support secara real dan cepat, simpel. Nanti saya kemana gitu loh, maksud saya kita coba ayo gitu. Kemudian lain-lain, Ibu Bapak ada apresiasi untuk guru dan camat berprestasi dalam bentuk narasi tulisan, best practice untuk kepala madrasah dan guru untuk menulis karya inovatif. Itu juga menjadi bagian dari tadi nanti kenaikan pangkat ataupun segala sesuatunya ada AKP-nya. Untuk itu, alhamdulillah dan selamat kepada Bapak Ustadz Samsudin di tahun dalam rangka Hari Guru dan Hari HAP Kemenak 2021 menjadi juara 1 di lingkungan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Apresiasi dari kepala kantor dan semua. Untuk itu ada bukunya. Nah, untuk itu ini kebetulan aja Pak Samsudin ada di sini, padahal nggak niat. Ini ada guru berkarya inovasi, kebetulan saya ikut panitianya. Nah, silakan yang mau memiliki apresiasi dan ada tulisannya atau hasil karya dari Ustadz Samsudin sebagai role model contoh simple dan jelas adanya bisa dibuktikan ketika akreditasi ataupun apapun menjadi guru yang berkreativitas, punya karya inovatif untuk tulisan. Nah, silakan yang mau memiliki ataupun menjadi contoh atau sumber bacaan, silakan. Ustadz Samsudin, selamat. Ini malah nggak niat, malah bisa ada ini Pak Jeffrey. Baik, tidak boleh cuti ya, dan tetap melaporkan di mana posisinya. Siap. Sementara itu deh, jangan panjang-panjang karena juga memang Ibu Bapak udah mau persiapan, bersyukur kompak. Nah, belajar bersama meningkatkan kualitas diri kita, kolektivitas madrasah, asal serta antar madrasah, kemudian inovatif, refresh, kita berakrab dengan digital dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini bersama ini sudah disosialisasikan sebagai amanah dan juga rasa sayang kita semua untuk merasa keluarga besar untuk ingin kemaslahatan dan keselamatan bersama. Ustadz Samsudin juga bersama ini sudah menyampaikan amanat-amanat ataupun regulasi ya yang ada. Asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang tadi sudah kita sekilas doang ya. Kalau di Dikbud kan ANBK itu. Sementara cukup, dan dari Al-Ikhlas, Ibu Mai berapa orang yang hadir, punten? Bu Mai? Dari Al-Falah, ya silahkan mengisi absensi yang sudah di-share, dan itu menjadi satu kontrol sederhana untuk kita berikhtiar bersama. Oh ya, saya masih di kantor. Ada beberapa ibu bapak pengawas di sini. Sementara itu, Pak Jepri, last time is over. Yes. Terima kasih banyak, dan sementara demikian, kalau ada apa-apa silakan, saya juga peduli sebagai konsultan. Bukan sebagai, suka sharing 24 jam, insya Allah saya terima ya untuk ibu bapak karena saya sayang. Alhamdulillah. Ya demikian, artinya kita sharing saja sebagai satu keluarga. Mungkin itu kalau kurang lengkap kita coba untuk
sharing bersama. Sementara wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Azah selaku pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Demikian Ibu Bapak, semoga apa yang telah disampaikan oleh oleh Ibu pengawas bisa dimengerti oleh Bapak Ibu dan dilaksanakan. Ya, Ibu Bapak, Bu Azah, welcome. Silakan kalau mau sharing-sharing, bertanya-tanya, nomor ada sama saya ada. Kalau ada yang belum punya, sama saya ada. Ya Bu Haji ya? Ya, silahkan. Ini ada Ustaz Jamal ya. Alhamdulillah. Ya, ada Ustaz Jamal. Ya. Jadi demikian Ibu Bapak, Bu Azah terbuka, nanti Ibu Bapak boleh untuk berkonsultasi. Kalau belum punya nomornya, ada sama saya. Demikian Ibu Bapak, kemudian tadinya ada acara tanya jawab. Kemudian waktunya sudah memungkinkan. Saya gimana Ibu Bapak? Ada tanya jawabkah atau ditutup? Cukup, Pak. Baik, kalau begitu. Pak Yusri, ada yang mau ditanyain? Baik, kalau nggak ada, ya baik. Kalau nggak ada, baik, terima kasih. Jaga kesehatan terus ya Ustaz Yusri, Masya Allah. Amin, ya, amin, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu pengawas dan Ibu Bapak Kepala Madrasah dan ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu guru sekecamatan Kebayoran Lama yang telah berpartisipasi dalam mengikuti Zoom kali ini. Terima kasih, semoga Allah yang bisa membalas kebaikan langkah-langkah kita. Terima kasih. Mari kita tutup acara rapat dinas siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama Pak Jupri. Siap, foto bersama. Oh iya Bu Aja, buka maskernya dong. Pak Komar pengen lihat. Pak Jupri bisa aja Bu. Pak Jupri bisa aja, modus Bu. Iya Pak Jamal, siap. Baik, kita on kamera semuanya, kita foto live pertama ya. Live pertama kita foto. Pak Momon, alhamdulillah sehat. Pak Yusri, MTS 3 masih oke. Ahmad Sarifudin, oh masih tutup. Oke, satu, smile. 1, 2, 3. Kayak saya nih smile nih. Tuh, Pak Jamal. 1, 2, 3. Oke. Live pertama sudah. Kemudian lembar berikutnya, lembar kedua. Oke. Ibu Bapak silakan on kamera. Oke, Bu Ayu, Pak Sahril, Amalia ada, Mas Fia. Saya ada nggak Pak Jub? Oke, ada semuanya. Pak Odin ada Pak Jupri. Oh siap, Pak Odin, siap. Smile. 1, 2, 3. Ya Pak, akhirnya ngantuk. Oke. Berikutnya lembar ketiga, live ketiganya. Silakan dibuka kameranya. Parha, Oke. dibuka tuh Parha. Pak Syahro, Pak Ramli, Romli. Oke, Pak Asep belum dibuka, nggak apa-apa. Baik, Pak Bu Ayu. Demikian saya hitung. Yang ketiga kalinya. 1, 2, 3. Sip. Oke, udah semuanya. Nanti saya share di grup ya. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Saya nggak dipoto, Jeff. Udah dipoto semuanya. Makasih Bu Azah. Ya, siap. Selamat. Pak Jupri belakangan, Pak Jupri. Terima kasih, Bu. Ustaz Momon, tarokallah. Pak Jamal sehat Pak Jamal. Lancar. Alhamdulillah sehat Bu. Saya mohon izin dulu ya, Pak. Silakan. Ya. Oke. Silakan yang mau sapa salam-salaman silakan sebelum saya tutup semuanya. All.